la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ketika kita berzikir la ilaha illallah itu kan benar-benar rasa batin kita sudah benar-benar pasrah kepada Allah. Bahkan masalah-masalah dunia itu seperti tidak ada. Nah itu yang saya rasakan ketika saya menangani orang-orang bermasalah itu. Kalau dilihat orangnya udah pusing, ini orang kok sudah ngamuk, sudah eh, gila parah. Itu kalau dibilang pusing. Tapi ketika saya menghadapi mereka, kemudian saya berzikir, itu tenang. Dan ketenangan itu membias kepada mereka. Indonesia tidak boleh ada ODGJ yang tak tertangani. Jangan ada lagi psikotik yang berkeliaran di jalanan. Indonesia jangan ada korban nafsa yang berlarut-larut sampai overdosis, sampai mati tak tertangani. Semuanya harus mendapatkan sentuhan. Dan sentuhan itu dimulai dari sentuhan batin, sentuhan ruhiyah. Puluhan santri melantunkan zikir di sebuah masjid yang dikelilingi jeruji besi di Desa Tegal Tirto, Kecamatan Berbah, Sleman, Yogyakarta. Mereka yang sebagian besar adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, serta mantan pecandu narkotika, tak henti-hentinya mengagungkan asma Allah. Mengingat dan memuji Sang Pencipta menjadi terapi ampuh bagi santri-santri di Pondok Tetira ini untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Seorang kiai bernama Muhammad Trihardana adalah sosok di balik berdirinya pondok pesantren sekaligus tempat rehabilitasi sosial ini. Sudah hampir 23 tahun, Tri menjadi penolong, menuntun jiwa-jiwa yang kehilangan arah agar kembali sembuh dengan mengingat Tuhan. Sangat amat dahsyat. Jadi ketika kita berzikir la ilaha illallah itu kan benar-benar rasa batin kita sudah benar-benar pasrah kepada Allah. Bahkan masalah-masalah dunia itu seperti tidak ada. Nah itu yang saya rasakan ketika saya menangani orang-orang bermasalah itu. Kalau dilihat orangnya udah pusing, ini orang kok sudah ngamuk, sudah gila parah. Itu kalau dibilang pusing. Tapi ketika saya menghadapi mereka, kemudian saya berzikir, itu tenang. Dan ketenangan itu membias kepada mereka. Pengalamannya menjadi santri di Pondok Pesantren Surya Lama Tasikmalaya setelah lulus kuliah puluhan tahun silam membuatnya tergerak untuk menyebarkan ilmu yang ia dapatkan. Pondok Pesantren Suralaya dikenal sebagai salah satu kawah Chandra di Muka yang menggodok para pemuka agama untuk bisa melakukan rehabilitasi sosial melalui pendekatan keagamaan. Keberadaan Pondok Tetira Zikir ini tidak bisa dilepaskan dari Pondok Pesantren Suralaya, di mana saya pernah menimba ilmu di sana, saya pernah istilahnya nyantri di sana di tahun 1999. Usai dari saya nyantri di sana, saya amalkan itu ajaran Suryalaya itu, di mana ajaran Suryalaya itu berintikan amalan dzikir. Tri berpandangan masih banyak stigma yang melekat pada ODGJ sebagai sampah masyarakat. Banyak dari mereka yang ditelantarkan oleh keluarga dan tidak diterima di lingkungan sekitar. Padahal orang dengan gangguan jiwa bisa dipulihkan. Orang dengan gangguan jiwa itu bagi saya mereka adalah orang-orang yang ditimpa masalah kehidupan. Dan setiap orang yang ditimpa masalah itu sebenarnya dia juga ingin solusi, ingin keluar dari masalah itu. Cuma tingkat kemampuan untuk keluar masing-masing orang berbeda. Nah, mereka barangkali kurang beruntung, barangkali mempunyai kondisi batin yang lemah sehingga terpuruk dalam masalah. Nah,
ketika dia goncang jiwanya itu sebenarnya kita harus mengerti. Kita harus memahami mereka bahwa mereka itu orang yang ditimpa masalah. Baru dirunung ke terhimpitan, harus kita pahami mereka sebagai orang yang bermasalah. Maka perlakuan kita kepada mereka harusnya mengerti dan santun. Bukan kita stigma, wah kamu gila, kamu ngamuk, kamu meresahkan. Asyhadu la ilaha illallah. Saat sebagian orang berpendapat bahwa ODGJ dan pecandu narkotika akut tidak wajib menjalankan ibadah karena kehilangan akal, Tri punya pandangan berbeda. ODGJ dan pecandu narkoba juga manusia dan tidak selamanya hilang akal. Mereka hanya perlu dimanusiakan, dirangkul, dan dituntun dengan penuh kesabaran. Stigma bahwa orang gila dalam tanda petik tidak wajib itu secara syariat dibenarkan, tapi secara hakikat itu tidak bisa diterima oleh saya khususnya yang menyaksikan mereka yang dulu dicap gila, gembel, hilang di jalanan. Ternyata ketika kita ajak sholat, zikir, kita bangkitkan kemampuan ruhiyahnya juga muncul juga. Padahal sebenarnya mereka semua itu kalau diperlakukan sama, diajak sholat, diajak zikir, ya itu akan mendapatkan sentuhan juga. Separah apapun keadaan mereka. Orang mengatakan di luar sana gila parah, tetapi saya melihat dia tetap manusia. Dia tetap hamba Allah. Ketika dia disentuh dengan kalimah-kalimah Allah, dia akan terpanggil juga. Dia akan merasa juga. Dia akan merasa terbawa ke suasana ilahiyah juga. Yang mana ketika suasana ilahiyah itu dia rasakan, itulah ada nur syifa'ah atau adalah kesembuhan, kepulihan dari Allah. Pondok yang juga menjadi tempat rehabilitasi ini kini menjadi salah satu rujukan warga yang memiliki anggota keluarga ODGJ atau pecandu narkoba. Ada lebih dari 150 santri yang menjalani pengobatan jiwa di Pondok Tetira. Mereka berasal dari berbagai tempat di Indonesia. Sigit Pamungkas salah satunya. Sudah 2 minggu ia memilih menjalani terapi zikir di pondok pesantren ini. Masa lalunya yang kelam sebagai pecandu narkoba dan minuman keras sempat membuat hidupnya berantakan. Waktu dulunya sebelum di sini kondisi Mas Sigit itu seperti apa sih Mas? Ya sering nyabu, sering minum. Oh ya, udah lama. Udah lama. Berapa tahun itu kira-kira? Sekitar 2002-an. 2002. Dari 2002 itu. Iya. Dulu kalau konsumsi sabu sama miras bisa berapa kali dalam seminggu atau dalam sehari? So, ya 2 minggu sekali. 2 Kalau minggu minum sering, bahkan mungkin setiap malam. Apa ya Mas yang menyebabkan Mas Sigit dulu kecanduan sabu? Ya, itu pergaulan Mas dulu. Pergaulan. Iya. Sigit sudah 2 kali direhabilitasi. Setelah rehabilitasi yang pertama, ia sempat kembali terperosok ke lubang yang sama. Kebiasaan mengkonsumsi zat adiktif selama puluhan tahun tentu sulit dihilangkan dalam waktu singkat. Pada akhirnya, rasa tanggung jawab atas anak dan keluarganya membuat Sigit ingin benar-benar keluar dari jerat narkoba. Waktu awal memutuskan untuk mondok di Pondok Tetira ini gimana sih Mas ceritanya? Itu dari pihak kakak saya suruh ke sini. Oke. Kenapa Mas akhirnya memutuskan untuk mau masuk ke Pondok Tetira ini? Ya, saya mikir untuk masa depan anak-anak saya, Pak. Zikir berhasil menyentuh kalbu Sigit. Saat hatinya gundah dan tubuhnya memberontak ingin kembali mengkonsumsi narkoba, zikir memohon ampunan dan pertolongan Sang Pencipta ternyata bisa menenangkan jiwa. Oke. Nah Mas, setelah dalam 2 minggu ya di Pondok Tetira ini, seperti apa perubahan yang Mas rasakan? Ya, badan semakin enak buat zikir itu. Buat sholat, buat zikir, buat puasa. Manfaat zikir sendiri buat Mas sendiri seperti apa sih? Ya, terasa ayem. Ayam. Iya. Tenang hatinya Iya, ya Mas. tenang. Hal yang sama dirasakan Muhammad Iqbal. Hidup Iqbal sempat kacau ketika berurusan dengan narkotika. Ia bahkan sempat hampir overdosis dan menjadi buronan polisi. Awal mulanya sebenarnya saya itu cuma
Saya makin narkoba itu sudah lama, sudah cukup lama menurut saya. Sekitar 9 sampai 10 tahun. Nah, cuma ya itu, saya sudah saking terlalu lamanya itu sudah jenuh. Artinya saya udah terlalu banyak klimaksnya gitu. Sudah mencari yang tertinggi gitu. Sampai nggak tidur selama 10 hari, nggak makan 10 hari gitu kan. Dulu badan saya kurus banget. Iqbal akhirnya berhasil menghentikan kebiasaan mengkonsumsi narkoba setelah 8 bulan menjalani rehabilitasi di Pondok Tetira Zikir. Ia bisa kembali diterima di masyarakat dan keluarga. Iqbal juga bisa memulai bisnis dan hidup lebih tenang, tak lagi merasa hampa. Karena memang berbeda ya. Yang saya rasakan itu pada saat saya berzikir itu ya enak, tenang gitu kan. Ketenangan jiwa, memang awal-awal itu saya berontak. Entah itu dari jiwa saya, entah itu dari fisik saya, namanya pecandu. Langsung masuk ke tempat seperti itu pasti berontak, pasti nggak terima. Makanya saya sempat kabur juga dari pondok itu karena memang saya itu nggak terima kan. Sebenarnya saya pengen hilang gitu, pengen hilangin rasa kecanduan itu. Cuma ya itu memang nggak bisa begitu aja pengen hilang gitu kan. Harus memang ada yang memaksa. Wah, Mantap. ke depan itu kami ini ingin punya pondok dan negeri bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi kita makan dari nasi yang padinya kita tanam sendiri. Kita sayur mayur yang kita tanam sendiri. Lauk ini sudah kita buktikan, kita lauk pauk ikan itu kita pelihara sendiri. Bukan perkara mudah mengurus lebih dari 150 santri ODGJ dan pecandu narkoba. Ada berbagai tingkatan gangguan kejiwaan yang dialami para santri. Tidak semuanya memiliki kontrol diri yang baik. Sebagian santri di sini ada yang destruktif, suka mengamuk, dan mengganggu santri lainnya. Santri yang seperti itu harus ditempatkan di ruang khusus yang disebut juga ruang khalwat. Trihardana pun tak memiliki banyak staf untuk membantu mengurus mereka. Ia mengandalkan para relawan yang datang silih berganti tanpa mengharapkan imbalan. Sebagian besar relawan di sini adalah mantan santri Pondok Tetira yang sudah pulih dan bisa beraktivitas normal. Kan kita tertolong dengan beberapa santri yang datang dalam keadaan terguncang jiwanya, dalam keadaan orang mengatakan ODGJ. Setelah kita ajak zikir, dia tenang, dia pulih, dia membantu kami. Dia merawat teman-temannya. Ini kan kemudahan dari Allah. Hal yang layah tasib tidak diduga. Orang yang dulu gila parah bisa pulih dan merawat teman-temannya yang gila. Agung Wicaksono salah satunya. Sempat mencari ketenangan jiwa karena dirundung masalah. Agung kini telah pulih dan memilih mengabdikan diri sebagai relawan di Pondok Tetira. Tertariknya karena ini Mas, saya tertarik dengan hal-hal yang bidang psikologi sendiri, terus kemudian apalagi ini basicnya pakai agama gitu kan, ada basic agamanya, jadi lebih insya Allah lebih komprehensif lah. Dan saya kenal Pak Tri itu juga udah lama, jadi ya kenapa enggak gitu bantu-bantu di sini. Lebih pengen ini aja sih Mas, menggali atau pengen dapat insight yang positif aja sih, karena pengen dapat aktivitas yang keagamaan kayak gitu, makanya gabung di sini gitu, bisa bantu-bantu sekaligus nyari ilmu agama lah di sini. Pengalaman berinteraksi dengan santri ODGJ dan pecandu narkoba membuat Agung selalu bersyukur memiliki kesehatan fisik dan mental. Agung juga menjadi semakin sadar akan pentingnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau pengalaman paling ekstrim saya ini kalau pada berantem bisa sampai berdarah-darah gitu. Saya juga ini juga
amazed juga gitu loh. Ini misalnya di masjid kadang ada yang udah relatif stabil aja bisa terpicu kayak gitu pas ibadah berantem. Yang bikin betah ya di sini ada kita nggak cuman aktivitas sosial ya, kalau dibilang aktivitas sosial untuk tapi kita ada sisi amalnya gitu loh. Jadi memang yang bikin betah tuh ya ini jadi amal jariah buat kita untuk bantu di sini gitu. Sama kita sendiri juga kita memperbaiki, kita sendiri juga otomatis terperbaiki gitu loh. Melihat kayak gitu, kita sering ikut zikir juga otomatis kita sendiri ada perubahan lah. Para santri di Pondok Tetirah dibiasakan berzikir setiap kali selesai sholat. Durasi zikir bisa mencapai 30 menit hingga 1 jam. Saat berzikir, mereka dituntun sungguh-sungguh untuk fokus dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada energi positif yang luar biasa dengan berzikir itu. Karena berzikir itu kita pasrah kepada Allah dan Allah sendiri yang menata mereka. Itu yang saya rasakan. Sehingga hal-hal yang muskil itu benar-benar tidak ada yang muskil bagi Allah itu. Itu yang dahsyat di situ. Jadi zikir itu dahsyat, bisa merubah keadaan yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin. Apalagi hal-hal yang di dunia ini yang masih bisa masuk akal kan. Ya, dilihatkan. Wah. Mantap. Selain kegiatan berzikir dan keagamaan lainnya, para santri juga dibekali ilmu bertani, berkebun, dan beternak. Ada sepetak kebun yang biasa ditanami kacang, singkong, jagung, serta sayur mayur. Ada pula beberapa ekor hewan ternak seperti kambing yang bisa dipelihara untuk dijual. Bangunan Pondok Tetirah didesain memiliki belasan empang untuk memelihara ikan seperti lele dan gurami. Selain untuk mengisi waktu luang, kegiatan berkebun dan beternak ini diyakini bisa membantu kesembuhan para santri. Secara psikis itu sangat membantu sekali. Tapi dengan adanya kegiatan itu, tadi bisa melihat hasilnya. Dengan hasil itu, dari para santri kita libatkan itu, dia merasa puas. Ada kepuasan pribadi yang selama ini tidak diperoleh mungkin dari masyarakat karena mungkin image dan sebagainya. Nah, dengan dia dengan keterampilan mengikuti vokasional di sini, ini sangat bagus sekali untuk terapinya, untuk menyembuhkan dia, sehingga dia ada rasa kepuasan. Kegiatan seperti ini bertujuan agar Pondok Tetirah bisa mandiri dalam hal pangan, karena bahan pangan untuk dimasak berasal dari hasil panen sendiri. Kegiatan pelatihan ini juga memberi keterampilan agar para santri bisa berdaya dan mandiri setelah lulus dan kembali ke masyarakat. Ke depan itu kami ini ingin punya pondok negeri bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi kita makan dari nasi yang padinya kita tanam sendiri. Kita sayur mayur yang kita tanam sendiri. Lauk ini sudah kita buktikan, kita lauk pauk ikan itu kita pelihara sendiri. Ini kita programkan, harapannya nanti setelah para santri dari sini, di sini dapat vokasional atau keterampilan sehingga dia memperoleh skill. Nah, dengan skill itu nanti bisa diaplikasikan di rumah atau bisa kerja pada orang lain. Nah, kalau nanti tidak kerja pada orang lain, dia bisa mengembangkan di rumah, nanti hasilnya bisa kerja sama pondok, kita salurkan sehingga dia tetap ada hasil. Sehingga harga diri itu juga akan lebih bagus lagi, merasa berharga, dia juga bisa berkarya dan ada hasilnya. Kini, jumlah santri Pondok Tetirah hampir melebihi kapasitas. Semakin hari, semakin banyak warga yang menitipkan anggota keluarga mereka di sini. Pihak pesantren tidak mematok biaya, hanya infak seikhlasnya. Banyak juga dari mereka yang hanya menitipkan anggota keluarga tanpa pernah menjenguk ataupun membayar infak. Tantangannya adalah bagaimana menyediakan tempat yang aman, nyaman, layak bagi mereka. Sehingga kita bisa memperlakukan mereka secara manusiawi. Saya sangat bersedih ya ketika harus merawat mereka karena kondisi kejiwaannya parah.
harus ditempatkan di sudut ruangan, di situ hanya kita kasih makan, kita bersihkan tempatnya, kita ajak mandi. Perlakuannya hanya sekedar seperti itu. Dalam hati, saya tidak ingin seperti ini, kamu juga harus ikut sholat, kamu juga harus ikut beraktivitas, ikut senam, dan seterusnya itu. Sehingga semakin banyak perlakuan memanusiakan mereka, akan semakin banyak mereka menjadi termanusiakan kembali. Nah itu yang kita belum bisa maksimal. Tri berharap ada keinginan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk bekerja sama menyelesaikan tantangan ini. Selama ini, ia sudah bersusah payah mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Namun tetap saja, ia tak bisa berdiri sendirian untuk merawat dan memanusiakan saudara-saudara kita yang sedang mengalami gangguan jiwa. Ketika hanya dengan pendekatan medis itu sama sekali belum menyelesaikan masalah. Ada sisi batin, ada sisi ruang yang harus disentuh. Pendekatan medis itu memberi pengantar di mana ketika orang dirawat secara medis bisa tenang, bisa pulih kesadarannya. Nah ketika tenang, ketika pulihlah kita masukkan pendekatan rohiyah, terutama dengan zikir la ilaha illallah itu langsung menyentuh ke kolbunya. Itu yang dibutuhkan. Kementerian Kesehatan memperkirakan ada 500.000 orang mengalami gangguan jiwa pada 2022. 5.000 orang diantaranya tidak tersentuh akses kesehatan dan rehabilitasi sosial sehingga terpaksa dipasung atau bahkan ditelantarkan. Akses perawatan kesehatan jiwa di Indonesia sendiri masih tergolong mahal. Jika ditanggung mandiri, rata-rata biaya pengobatan gangguan jiwa bisa mencapai 10 juta rupiah per bulannya. Pasien bisa menggunakan jaminan kesehatan seperti BPJS, namun rawat inap gangguan jiwa untuk pengguna kartu jaminan kesehatan dibatasi maksimal hanya 2 minggu. Padahal, untuk memulihkan kondisi psikis pasien perlu waktu yang tidak sebentar. Karena itulah, banyak keluarga dengan keterbatasan biaya memilih untuk menitipkan anggota keluarga mereka ke tempat rehabilitasi sosial alternatif seperti Pondok Tetirah. Kita melihat bahwa Indonesia kita ini gudangnya orang bermasalah tak terselesaikan. Hampir setiap hari saya itu menerima keluhan dari warga masyarakat. Mereka meminta agar anaknya, keluarganya ditaruh di tempat kami ini. Sehingga hampir setiap hari kita menerima, hari ini aja 3 orang. Tempat ini kan terbatas. Kemudian juga SDM yang menangani juga terbatas. Jadi kita semakin merasakan antara masalah dan solusi itu timpang. Masalahnya berlari, kita solusinya merangkak berjalan tertatih-tatih. Sehingga kita menjadi tumpukan masalah. Nah ini satu tantangan bagi kita. Tak hanya terapi kesembuhan dengan berzikir dan pendekatan agama, santri-santri di Pondok Tetirah juga tetap mendapatkan pengobatan medis. Tri Hardana bekerja sama dengan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Suhardi Harjo Lukito yang jaraknya tak sampai 2 km dari lokasi Pondok Tetirah. Perawatan yang dilakukan di sini yang pertama kali adalah meredakan kegawat daruratannya tentunya. Itu yang paling pokok karena dari orang yang dirawat di Tetirah sendiri itu dibawa ke sini pasti dalam keadaan kegawat daruratan. Apa itu? Misalnya dia mengamuk, ya, membawa senjata tajam atau merusak tempat. Jadi yang pertama adalah kita redakan dulu kegawat daruratan yang membahayakan baik lingkungan sekitarnya maupun membahayakan dirinya sendiri. Kolaborasi antara pengobatan medis dan terapi keagamaan bisa menjadi racikan yang pas untuk memulihkan orang dengan gangguan jiwa.
Orang yang mengalami gangguan jiwa itu memang dengan terapi spiritual itu akan ada perbaikan. Tetapi di kondisi-kondisi khusus, di kondisi-kondisi tertentu itu pasti tidak cukup hanya dengan terapi spiritual, karena orang yang mengalami gangguan jiwa itu adalah orang yang mengalami gangguan neurotransmitter di otaknya. Tentunya gangguan neurotransmitter yang cukup berat, ya sedang sampai berat, itu tidak cukup hanya dengan zikir, hanya dengan doa, dengan ruqyah, tetapi juga harus menggunakan obat-obatan untuk menormalkan dari neurotransmitter yang ada di otak tersebut yang menyebabkan orang menjadi gangguan jiwa berat. Maka ketika hanya dengan pendekatan medis itu sama sekali belum menyelesaikan masalah. Ada sisi batin, ada sisi ruang yang harus disentuh. Pendekatan medis itu memberi pengantar di mana ketika orang dirawat secara medis bisa tenang, bisa pulih kesadarannya. Nah, ketika tenang, ketika pulihlah kita masukkan dengan rohiyah, terutama dengan zikir la ilaha illallah, itu langsung menyentuh ke kolbunya. Itu yang dibutuhkan. Pro dan kontra sudah menjadi hal yang biasa diterima Trihardana. Tetapi tak banyak orang yang mau peduli dengan sekelilingnya. Tak banyak orang yang mau memeluk saudara-saudaranya yang mengalami gangguan jiwa, juga pecandu narkotika yang dianggap aib keluarga. Indonesia tidak boleh ada ODGJ yang tak tertangani. Jangan ada lagi psikotik yang berkeliaran di jalanan. Indonesia jangan ada korban nafsa yang berlarut-larut sampai overdose, sampai mati tak tertangani. Semuanya harus mendapatkan sentuhan. Dan sentuhan itu dimulai dari sentuhan batin, sentuhan ruhiyah. Zikir sejatinya hanya menjadi perantara kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kesembuhan yang diberikan melalui tangan-tangan terbuka orang-orang baik yang mau merawat sesamanya tanpa tersekat stigma. Di mana orang-orang yang dikatakan ODGJ yang dianggap sampah itu kita manusiakan, kita anggap keluarga kita anggap warga kita santuni mereka, kita ajak mereka hidup secara bersama-sama menggapai ridho ilahi. Korban nafsa yang dianggap meresahkan, dianggap istilahnya destroyer, perusak, ya, tak tersembuhkan, mari kita anggap mereka sebagai manusia. Kita ajak untuk bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.